Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tayloris, kembali lagi bersama program Taylor, Tanya Konselor, Unit Layanan Bimbingan dan Konseling dan Peduli Universitas Negeri Yogyakarta. Yang sebelumnya namanya itu UPT LBK UNY ya teman-teman, Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling. Program Taylor itu kira-kira sudah terakhir kali berjalan 7 bulan yang lalu dengan topik yang membahas mengenai luka di balik stereotip anak bonus. Nah, kali ini kita kembali lagi di program Tanya Konselor, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang lebih up to date dan juga fresh ya, teman-teman. Insya Allah siang hari ini kita akan bicara mengenai hal yang sangat dekat dengan kita semua. Kita akan insya Allah dibersamai salah satu konselor unit layanan bimbingan dan konseling dan peduli UNY, yaitu Ibu Elia Marfuatu dan PSI Psikolog. Kita kenalin dulu ya teman-teman sebelum nanti kita bicara dan ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Elia. Bu Elia juga merupakan dosen Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, program studi psikologi. Ibu Elia juga merupakan advisor dan psychologist di Build Up Consulting nih dari sejak 2020 sampai sekarang. Beliau juga psikolog klinis di PT 1% Edukasi. Wah, ini luar biasa sekali ya. Bu Elia sudah malang melintang. Jadi untuk teman-teman UNY, mahasiswa UNY, tenaga pendidik dan juga dosen yang ingin memanfaatkan fasilitas gratis di UNY bisa ke ULBK karena konselornya sudah teruji nih kapabilitasnya teman-teman semua. Kita sapa dulu ya Bu Elia. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Putri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sumringah Oke. sekali ya sepertinya Bu Elia. Ya, karena ini sangat antusias banget ya menyambut Taylor ini karena menurut saya ini satu program yang bagus banget yang dimiliki oleh ULBK di mana kita ingin mendekatkan diri nih kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada masyarakat umum dan ini salah satu upaya kita untuk membuat kesehatan mental itu lebih mudah dipahami dan juga dipahami dengan pemahaman yang betul gitu ya. Iya, meluruskan mungkin kesadaran kesehatan mental yang barangkali sering salah kaprah begitu ya Bu di Ya, awam. betul, betul, betul. Khususnya kalau saya lihat Bu Elia hari ini sumringah, itu banyak senyumnya gitu ya Bu. Barangkali sering kita dengar atau mungkin teman-teman semua pernah mendapatkan curhatan begitu ya dari teman atau rekannya yang lain yang Hmm, terlihat sering tersenyum, tertawa di luar gitu ya di hmm, lingkungan hmm, sosial, tapi ketika sendiri sering nangis atau melo gitu. hmm, hmm, Ini hmm, kaitannya dengan topik kita siang hari ini itu smiling depression. hmm. Apakah mungkin smiling depression itu adalah seperti yang saya maksud tadi atau seperti apa Bu Elia? Oke, baik. Jadi, kalau kita ngomongin spelling depression ya, memang istilah ini kan mulai muncul seiring dengan kesadaran kesehatan mental yang juga semakin meningkat. Dan fenomena ini sepertinya juga tadi yang Putri sampaikan sangat dekat dengan kehidupan kita, di mana kita mungkin ngelihat teman kita bisa kuliah, kemudian ngerjain tugas, bahkan ada yang punya prestasi IPK-nya kumlot, tapi ternyata tiba-tiba dia melakukan percobaan bunuh diri, misal yang sampai ekstrim, atau tiba-tiba kita tahu bahwa ternyata individu tersebut terdiagnosa depresi gitu. Jadi memang smiling depression itu kalau bisa kita jelaskan ya, suatu kondisi di mana individu itu mengalami depresi, tapi di kondisi yang tidak terlihat. Jadi memang gejala depresinya itu tidak ditampakkan. Jadi orang-orang yang taunya dia hidup dengan biasa, bahkan selalu menunjukkan keceriaan, kebahagiaan, energik begitu. Tapi memang di balik itu dia sebenarnya ngerasain kondisi depresi yang benar-benar ya seperti depresi pada umumnya gitu. Biasanya memang smiling depression ini dikenal juga dengan mask depression. Jadi kayak kayak ada topeng atau Oh, apa ya mas yang dipakai untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin smiling depression ini tidak secara resmi ada di DSM, oke. di Kitab Kesehatan Mental Diagnosisnya ya. Karena memang smiling depression ini mungkin kalau kita lihat dari DSM sendiri itu diagnosisnya akan lebih ke major depression tapi dalam bentuk yang atipikal atau yang tidak umum karena tidak sesuai dengan gejala-gejala yang ada di situ. Yang tadi saya jelaskan bahwa yang dilihatkan ternyata memang tidak seperti apa yang perasaan yang sebenarnya gitu.
DSM ini apa nih Bu? Mungkin singkat biar Eh, teman-teman yang dengar juga ada gambaran gitu. Jadi kalau DSM ini sebenarnya kepanjangan dari Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. Jadi satu buku kumpulan diagnosis gangguan mental yang itu disepakati oleh suatu perkumpulan psikiatris di Amerika. Jadi yang mengeluarkan ini memang perkumpulan psikiater yang ada di Amerika. Oke, siap. Tadi kalau disampaikan Bu Elia ini memang smiling depression ini orang yang mungkin menyembunyikan depresinya gitu ya Bu. Bicara soal depresi sendiri sebenarnya apa ya Bu? Karena banyak sekali yang dijumpai gitu di sekeliling saya ya, khususnya saya depresi gitu, saya stres gitu. Sering kali menggunakan term-term itu dalam kondisi yang mungkin sedih gitu. Tapi apakah memang cukup sedih saja, sedih seperti biasa itu depresi atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita melihat dari kata depresi sendiri Hmm, ya, itu kadang terlalu overuse iya, gitu. iya. Orang dengan gangguan mental yang berat pun kadang dibilang depresi atau stres. Kita dengan kondisi tertekan dibilang depresi gitu. Jadi mungkin depresi itu satu kata yang mudah untuk diucapkan untuk melabel kondisi seseorang yang secara mental tuh memang kurang sehat, kurang baik. Tapi kalau kita akan menggunakan istilah depresi secara benar, jadi depresi itu berbeda dengan stres, berbeda dengan sedih. Kalau stres sama sedih itu adalah hal yang sebenarnya alamiah dalam diri kita ya. Kita menghadapi tantangan, kita ngerasa nggak cukup mampu, kita butuh adaptasi, disitulah muncul stres. Muncul sedih, respon akan situasi yang kurang menyenangkan. Jadi sedih dan stres itu adalah hal yang sebenarnya alamiah dalam diri manusia. Respon harian gitu ya. Betul, ya itu memang perlu dikelola. Kadang muncul, kadang bisa kita kelola dengan baik, kadang hilang. Tapi kalau kita sudah ngomongin depresi, maka itu sudah merujuk pada satu kondisi gangguan mental di mana sedihnya itu kalau kita bilang itu bukan sedih biasa tapi sudah sedih yang berkepanjangan, kemudian juga diikuti oleh kehilangan minat pada satu dua hal di hidup kita. Bisa kita lihat dari nggak terdorong untuk ngelakuin sesuatu, nggak lagi bisa ngerasa seneng ngelakuin hobi, kemudian juga dorongan untuk beraktivitas itu juga rasanya nggak ada energi gitu loh, energi. Kemudian juga diikuti oleh beberapa hal lain seperti ngerasa selalu gagal, kemudian ngerasa pesimis akan masa depan, ngerasa harga diri kita tuh rendah dibanding orang lain, kemudian juga kemampuan berpikirnya juga ada penurunan, lebih apa ya, kalau kita lihat beraktivitasnya tuh lebih kayak slow motion gitu. Mungkin ini yang bisa mengamati orang-orang di sekitarnya ya, jadi kelihatan. Biasanya dia bisa satset, kok kali ini dia lambat sekali nih dalam beraktivitas. Jadi kalau kita ngomongin depresi itu memang satu kondisi gangguan mental yang dengan tingkat sedihnya yang memang berkepanjangan dan mendalam gitu. Apakah ada rentang waktu untuk bisa dikatakan itu depresi? Kalau dari psikolog atau psikiater atau konselor Kalau gitu? ya, kalau dari kriterianya sendiri itu harus menunjukkan gejala-gejala yang Iya. ada daftarnya itu selama minimal 2 minggu berturut-turut. Tapi memang kita juga perlu aware untuk jangan hanya kita ngelihat daftar gejalanya apa lalu kita oh aku udah 2 minggu nih Iya, kayak iya. gini. Karena satu gejala itu bisa punya tafsiran Pengertian yang yang lain. berbeda, betul. Dan hanya psikolog dan psikiater yang bisa membedakan apakah ini gejala yang wajar atau gejala yang memang mengarah kepada depresi gitu. Kalau gejala depresi atau spesifiknya smiling depression sendiri apa aja tuh? Mhm. Oke, kalau kita ngomongin smiling depression ya pasti yang jelas seseorang itu sudah mengalami depresi dulu. Iya. Berarti tadi yang saya jelaskan gejala-gejalanya itu sudah akan terpenuhi. Nah, yang membedakan apa? Biasanya kondisi smiling depression ini dia meskipun depresi, satu dia bisa beraktivitas normal, Oke. berangkat kuliah, ngerjain tugas, bertemu teman. Mhm. Kemudian dia juga bisa bertindak secara profesional, bisa mengatur pekerjaan dengan baik kalau yang sudah kerja. Ataupun dalam sisi sosialnya dia pun tetap bisa ngerasa ceria. Jadi memang kalau kita lihat secara permukaan kasat mata nggak kelihatan loh orang itu mengalami depresi gitu. Maka siapa yang bisa tahu ya orang-orang yang di dekat dia yang dia nggak lagi pakai topeng tadi gitu. Maka dan dirinya sendiri yang juga bisa ngerasain sebenarnya kalau aku udah kembali ke kosan, udah kembali ke rumah di dalam kamar, tiba-tiba langsung nangisnya tuh oh ya sesenggukan, terus ngerasa pikiran kemana-mana. Nah di situ kita bisa tahu kondisi kita. Oh ya, ini jangan-jangan aku juga mengalami smiling depression nih gitu.
Oke. Kalau untuk yang punya kecenderungan atau kerentanan punya smiling depression ini, apakah ada orang-orang tertentu atau kepribadian tertentu atau Mm-mm. siapa saja bisa sebenarnya, Bu? Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat mungkin juga kita bisa ngelihat dari faktornya ya, apa yang membuat individu itu bisa mengalami smiling depression. Yang pertama jelas ada faktor yang membuat depresi. Bisa ada life changing event ya, seperti kayak ada perubahan dalam kehidupan dia dari yang awalnya punya kerjaan jadi nggak punya, misal dari yang awalnya punya support system sekarang nggak punya, entah itu orang tua meninggal, entah itu pasangan meninggal. Jadi ada perubahan dalam hidup yang membuat akhirnya dia membutuhkan adaptasi yang lebih dan terasa berat untuk menjalani kehidupan yang baru. Itu biasanya pemicu dari depresi. Tapi memang ada banyak faktor-faktor lain yang memperkuat individu itu bisa mengalami depresi. Nah, apa yang membuat yang sudah mengalami depresi ini kok dia menutupi dan menggunakan topeng tadi untuk bisa terlihat ceria. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa faktor dan juga bisa menjawab pertanyaan Putri tadi ya, apa yang membuat atau siapa aja sih yang beresiko untuk mengalami hal tersebut. Yang pertama adalah individu yang berada di lingkungan sosial yang high demanding, Oke, tuntutannya tinggi gitu tuntutannya ya, Bu? tinggi, penuh judgement, selalu dilabel. Kita bisa ngelihat contoh misal kayak individu yang lagi di kondisi stres, lagi di kondisi masalah, di kondisi sering nangis, ketika cerita sedih malah dia dijudge. Ah, kamu aja yang baperan, Iya, iya, iya. cengeng, kamu aja yang lemah, kamu aja yang caper cari perhatian. Padahal di situasi itu dia butuh untuk dipahami dulu, dipahami lalu diberikan tempat aman bagi dia untuk bisa ngerasain itu. Nah, ketika dia tahu, oh ternyata kalau aku menunjukkan perasaan aku yang sebenarnya nih, aku nangis, aku terpuruk, aku kehilangan minat, aku nggak bisa beraktivitas, nanti orang akan ngomong apa Oke, gitu. Nggak mendapatkan dukungan, tapi malah dia mendapatkan yang yang sebaliknya. sebaliknya. Akhirnya itu membuat dia memilih untuk ya udahlah aku tutupin aja. Oke, itu Jadi yang dia. pertama high demanding tadi. Kemudian juga bisa juga dari mirip-mirip high demanding itu ada yang ekspektasinya tinggi. Oke, dari diri individunya. Individunya bisa, dari lingkungannya bisa. Oke. Dia diharapkan oleh lingkungan itu selalu kuat. Diharapkan oleh lingkungan itu yang kita kenal tuh kamu tuh ya orang yang ceria, orang yang selalu uh, ngelempar guyonan gitu, selalu terdepan. Jadi kalau kamu di kondisi kamu tiba-tiba nggak semangat tuh kayak kita nggak bisa nerima itu. Hampir mirip kan dengan Iya, Heidi iya, Manning betul. tadi gitu. Jadi ekspektasi yang tinggi itu membuat seseorang lingkungan itu menuntut, itu berkaitan. Kemudian selain itu juga kalau kita ngelihat belakangan ini seiring perkembangan teknologi makin maju ya Putri ya, sosial media yang kita pakai itu kan juga kita bisa mengamati yang terlihat di sosmed itu kan yang baik-baik. Mhm. Dan Sudah itu difilter gitu ya. ya, dan itu yang membuat kita, aduh hidup mereka bagus-bagus, hidup aku kok gini banget Iya, ya. iya. Akhirnya kita jadi terdorong untuk mengikuti pola itu. Aku nggak mau kehidupan aku tuh kayak terpuruk banget, kayak Hmm, kasihan banget. Aku juga mau nih seperti yang lain untuk menunjukkan hanya yang bagus-bagus aja. iya. Padahal ternyata setiap orang juga punya struggle-nya sendiri gitu ya, Bu. Betul, betul, betul gitu. Dan kita juga perlu di sini menggunakan sosial media dengan bijak juga gitu. Jadi itu beberapa kondisi yang membuat seseorang itu punya resiko yang lebih untuk mengalami smiling depression. Kalau kita ngomongin dari sisi kepribadian, sebenarnya baik yang introvert ataupun yang extrovert itu juga punya kecenderungan yang sama gitu, kerentanan masing-masing gitu. Artinya kalau bicara soal media sosial tadi, bisa juga individu itu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Betul, betul. Kalau kita lihat dari faktor kan memang kebanyakan dari lingkungan ya. Iya, Tadi iya. kalau Putri amati kan, karena memang dia individu ini belajar. Kalau aku ngasih tahu yang sebenarnya, aku nggak diterima nih, Oke. aku ditolak nih, malah disudutkan, Iya. malah makin menderita. Jadi ya udah daripada aku tunjukin makin membuat aku terpuruk, ya udah aku simpan sendiri aja. Dan akhirnya malah makin parah karena nggak mendapatkan dukungan dan pertolongan Mungkin gitu. nanti kita bisa cari tahu lebih banyak soal bagaimana cara kita tahu kalau kita atau mungkin orang sekitar kita eh, punya kemungkinan atau kecenderungan smiling depression gitu ya, Bu. Tapi bagaimana sih sebenarnya Bu Elia memandang smiling depression ini, artinya apakah memang di sekeliling saat ini menerima konseling banyak yang mirip seperti ini, ada arah-arah ke smiling depression atau seperti apa tuh?
Oke, kalau kita berangkat dari apa yang saya temukan di ruang konseling ya memang, kebanyakan itu mereka yang mengalami kondisi tertekan ini akhirnya ke psikolog kenapa? Karena nggak mendapatkan, teman gitu. Keluarga nggak mendukung, nggak menerima kondisi dia yang lagi terpuruk, yang nggak bisa ngasih pemahaman bahwa, oh ya dia memang lagi sedih dan butuh untuk dirangkul gitu. Jadi memang kebanyakan yang, datang itu menunjukkan ini karena tidak diterima oleh lingkungan perasaan dia yang sebenarnya. Nah, ini juga ada hasil survei yang dilakukan oleh suatu organisasi ya di US gitu, dia NAMI, National Alliance of Mental Illness, dan juga kerjasama dengan Women's Health ya di tahun 2017 itu. Dari hasil survei ini mungkin tidak secara langsung menyebutkan smiling depression, tapi kita bisa mengartikan ada kemiripan di mana dari hasil surveinya ya sebanyak 2.000 wanita yang mengalami depresi itu sebanyak 89%. Oke, wah, Cukup tinggi kan, lumayan tinggi 89% ya. itu tidak menunjukkan kondisinya di depan keluarga, Oke. di depan teman, di depan kolega. Itu artinya mereka menyembunyikan. Mereka tahu bahwa mereka mengalami depresi tapi mereka memilih untuk menyembunyikan. Cukup cukup tinggi Iya, ya iya, tinggi itu sekali. gitu. Maka di sini memang ini perlu menjadi perhatian kita bersama nih Putri, agar kita sebagai orang yang juga bagian dari masyarakat Ya. dan sosial itu bisa lebih peka dan menunjukkan keterbukaan dan penerimaan ke mereka Oke, jadi gitu. yang paling utama adalah menerima dulu gitu ya Bu, untuk Ya, iya. mereka-mereka yang punya kecenderungan depresi tapi menyembunyikannya gitu, atau mungkin Mm-mm. supaya menghindari terjadinya hal-hal tersebut gitu ya. Betul, betul. Ya. Eh, Kira-kira kalau dari yang pernah Bu Elia temui gitu ya Mm-mm. di ruang konseling, itu memang yang cerita terkait hal ini atau depresi gitu itu memang remaja gitu Bu, atau Mm-mm. orang-orang dewasa? Kalau di tempat saya ya, Mhm. kebanyakan yang konseling itu memang dari rentang remaja remaja akhir, mayoritasnya remaja akhir sampai dewasa awal. Jadi kalau kita lihat usianya tuh mungkin di usia 20 sampai 30 tahunan gitu. Kebanyakan under 35 ya Mhm. gitu. Jadi memang di situ banyak sekali keluhan-keluhan dari yang masih kuliah, awal masuk kuliah, kemudian menjelang lulus, baru lulus cari kerja, sudah kerja, mau pindah kerjaan. Mhm. Jadi memang tadi kuncinya kan ada perubahan-perubahan hidup yang membutuhkan adaptasi yang lebih gitu. Dan di mana usia segini kan lagi usia yang sering berpindah Iya ya, betul. banyak perubahan yang terjadi gitu. Artinya kemampuan kita individu untuk punya self adjustment itu sangat penting ya Bu di situasi saat ini. Penting, tapi juga bukan berarti ketika kita punya itu maka semuanya juga akan langsung aman-aman aja, karena Iya. tadi yang aku bilang kondisi kesehatan mental, depresi itu kan sangat kompleks. Mhm. Tapi dengan adanya kemampuan penyesuaian diri yang bagus itu meningkatkan faktor protektif kita untuk terhindar dari gangguan mental, terutama depresi gitu. Barangkali nanti kita bicara lebih banyak Bu soal bagaimana tadi ya mengungkap diri kita sendiri atau Mm-mm. mungkin orang terdekat itu punya kecenderungan smiling depression, kemudian apa treatment yang Mm-mm. tepat Mm-mm. atau mungkin Mm-mm. tips dan trik terhindar dari smiling depression. Nah, Oke. teman-teman Tayloris, jangan lupa untuk saksikan perbincangan selanjutnya masih dengan narasumber yang sama dan topik yang sama smiling depression, tapi di sesi selanjutnya ya Bu Elia. Oke ya. Kita akhiri dulu sesi pertama di Taylor di topik Smiling Depression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di sesi berikutnya.